إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Umahat fillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memanjangkan usia kita dan dapat taufik hidayah darinya berupa ketaatan dan bisa melakukan amal soleh. Dan tentu kita tahu berada hijjah, kita hidup di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa yang sudah maklum. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayaminil amal salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayamil asr." Yakni al-asrul awal min Dzulhijjah. Tidaklah di antara hari-hari beramal soleh lebih Allah cintai dibandingkan atau yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka mendengar pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Tidak pula dengan berjihad di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali lagi dari yang demikian dengan sesuatu pun. Alias orang ini telah syahid. Inilah hadis yang sahih. Kita beramal di hari-hari ini tidak sama amalan kita yang kita lakukan di hari-hari selainnya. Karena apa? Karena ahabu ilallah, Allah lebih mencintainya. Dan tentunya kalau Allah lebih mencintainya, ini menunjukkan kepada tudha'af fil ujuri wal hasanat, dilipat gandakan di dalam pahala-pahala dan amal. Maka luruskan niat kita dalam menuntut ilmu lillah liwajhillahi ta'ala, untuk mencari wajahnya. Baik, kita akan lanjutkan ad-da'u wad-dawa, al-jawabul kafi liman sa'ala anid da'i safi. Buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan hal-hal yang terkait dengan doa.
fasal di mana kita akan membahas baina doa wal qadar, korelasi atau hubungan antara doa dan takdir. Namun sebelumnya kita tidak lewatkan suatu fasal yang ini juga merupakan hal yang penting. Fasal ad-du'a kasilah. Fasal doa itu bagaikan senjata. Doa laksana senjata. Silah. Maka pada zaman-zaman dahulu, ya ini zamannya Rasulullah dan para sahabat, juga masih zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan murid-muridnya, ya ini termasuk Imam Ibnu Qayyim yang merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Silahnya itu, senjatanya itu berupa pedang, berupa panah, berupa tombak. Adapun zaman ini senjatanya telah kita ketahui juga bisa berupa pistol ataupun senapan dan yang lain-lainnya, senjata modern. Wal adiyatu wat ta'awudzat bimanzilati silah. Doa-doa dan ta'awudz, ya ini suatu zikir atau doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya seperti senjata. Kedudukannya sama dengan senjata. Doa dan zikir-zikir perlindungan, ta'awud, seperti seseorang yang dia membaca surah Mu'awizatain. Apa saja suratnya itu? Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Falaq. Atau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Dan ini merupakan zikir atau doa perlindungan. Terbukti dari Nabi SAW menganjurkan untuk tidak lepas mengamalkan, membaca Mu'awizatain ini di setiap setelah salat fardu ataupun dipakai, digunakan fi azkari sabah atau fi azkari masa, di zikir pagi dan petang. Atau bentuk ta'awudz yang lain seperti yang kita ma'ruf, seseorang yang ingin membaca Al-Quran, dia meminta doa perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini bentuk-bentuk ta'awudzat, ta'awudz. Kedudukannya sama seperti apa tadi? Silah, senjata. Wasilahu bidaribihi. Dan keterkaitan senjata itu dengan yang menggunakannya, yaitu pemiliknya. Jadi senjata punya kedikdayaan, senjata punya kesaktian, itu lantaran pemiliknya yang menggunakannya. La bihaddihi faqat, tidak dengan cuma tajamnya saja. Ya. Tidak dengan tajamnya saja kalau itu berupa pedang, tombak ataupun anak panah. Famata kana silahu silahan taban la afabih. Maka kapan ya senjata tersebut bisa sempurna, tidak ada
kekurangan, tidak ada cacatnya. Wasa'idu sa'idun qawiyun. Sa'id, ya ini lengan yang memegangnya kuat. Wal mani'u mafqudun. Dan juga tentunya tidak ada sesuatu mani', pencegah atau penghalang. Hasalat bihi an-nakayatu fil adwi. Maka hal ini salah satu dari tiga ini akan mampu dipakai untuk menghancurkan, untuk mengalahkan adu, musuh. Maka apa saja tadi? Senjatanya harus bagus, tangan yang memegang harus kuat, harus pula sudah terbiasa dengan senjatanya. Dia memegang pedang kuat dan ahli dalam mengayunkan pedangnya, dalam memainkan jurus-jurus pedangnya. Dan yang ketiga, tidak ada yang mencegah atau menahan dari senjata tersebut. Maka kalau tidak ada tiga hal tersebut, maka tidak ada gunanya senjata tersebut. Ya. Satu dari tiga tidak ada, maka tidak berpengaruh senjata itu. Takhallafu ta'sir, senjatanya tidak berefek. Fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu salih. Maka tadi dikatakan kalau doa merupakan laksana senjata, maka doa di dalam dirinya yang tidak saleh, artinya tidak bagus, tidak benar, au da'iya lam yujma' baina qalbihi wa lisani, atau yang berdoa tidak mengumpulkan antara lisan dan hatinya, tidak mensinkronkan antara hati dan lisannya di dalam doa. Au kana sam mani'un minal ijabah, atau ada penghalang terkabulnya doa tersebut. Ada sesuatu, ya, lam yahsul al asar, maka itu tidak akan ada hasilnya, tidak akan punya efek pengaruh doa tersebut. Ya, maka perlu diperhatikan ummahat fillah, a'azaniullah wa iyyakum. Doa laksana senjata, senjata itu berfungsi kalau dia bagus, kalau dia tajam, ya, kemudian yang memegangnya ahli, kuat tangannya, dan tidak ada yang menahan dari senjata tersebut. Oleh karena itu doa mesti benar, ya, saleh, dan ini didapatkan dari Al-Quran wa Sunnah. Doa yang benar didapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah dua sumber hukum Islam yang mengandung banyak doa. Yang kedua, doa agar berefek atau punya pengaruh, yang berdoa harus yakin. Maka harus antara qalbnya dan lisannya sinkron. Jangan dia berdoa lisannya tapi hatinya melayang-layang kemana-mana pikirannya. Hatinya tidak disambungkan. Dan yang ketiga, agar doa itu punya pengaruh, punya efek, maka tidak ada penghalangnya. Tidak ada yang menghalanginya. Ya, di antara yang menghalangi doa adalah memakan makanan yang haram. Di antara yang menghalangi doa adalah
melakukan kemaksiatan. Maka diperhatikan 3 hal ini agar doa mempunyai pengaruh, mempunyai efek. Inilah ad-du'a'u kasilah. Sering banyak pertanyaan pada pertemuan lalu, ya, terakhir, tatkala seseorang berdoa, maka ada gerakan di dalam sholat, itu merupakan saat-saat ijabah. Karena yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya tatkala dia sujud. Tadi dikatakan doa itu harus benar baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Kalau sedang sujud, tentunya kita harus mencari dan mencukupi apa yang datangnya dari syariat, dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan Rasul telah banyak mencontohkan doa-doanya di dalam sujud. Seperti dalam sholat yang kita praktekkan, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subuhun kudus, Rabbul malaikatu warruh. Ini lafaz-lafaz zikir atau doa yang bisa dipanjatkan tatkala kita melakukan sujud. Atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan lafaz yang ini sering Nabi ucapkan di penghujung hayatnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mirara, diulang-ulang. Bentuk lain doa di dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqahu wa suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepada Engkaulah aku sujud dan kepada Engkau aku beriman dan untuk Engkau aku menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada yang telah menciptakannya, ya, memberikan bentuk rupanya, ya, dan bisa memberikan pendengarannya juga penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ini pun doa yang bagus untuk dibaca tatkala sujud. Dalam riwayat lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan wa kana yaqulu fi sujud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku seluruhnya, kullah, diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu, yang diterang-terangkan maupun yang sembunyi. Inilah doa-doa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya. Silakan cari atau kita mengupgrade diri untuk menambah hafalan zikir atau doa tatkala melakukan sujud. Ad-du'a'u silah kas-silah, doa bagaikan senjata. Maka doa yang salih, doa yang baik harus diambil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah.
Maka seorang penuntut ilmu harus dia mengilmui atas apa yang ingin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuntut ilmu, mintalah taufik hidayah kepada Allah agar bisa beramal. Karena pohon itu, pohon buah, kalau tidak berbuah, maka akan kurang. Maka ilmu itu, kalau tidak diamalkan, maka akan kurang. Naam. Ummahat fillah a'azani Allah wa iyyakum. Ini tentang doa ya. Taib. Ana akan memberitahu supaya doa itu yang bagaikan senjata biar bisa berefek atau mempunyai pengaruh atau doanya itu mustajab sehingga seseorang jangan sampai mempunyai doa yang dipanjatkan tidak ampuh. Tadi telah dikatakan doanya harus soleh, benar, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berdoa haruslah mensinkronkan hati dan lisannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafil wa la min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Ini mesti dicamkan. Dan doa wajib merendahkan diri. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh merendah. Ya, tadarru, tawadu. Ya. Khufyah, merendahkan, tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Nah, selama seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa, dan tidak memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Perlu dicatat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ism wala qati'a rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Yang pertama, imma an yaj'ala lahu da'watahu, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, wa imma an yadkharha lahu fil akhirah, atau Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, wa imma an yusarrafa anhu minasu misliha, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang sebanding dengan doanya. Sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kalau gitu kami akan memperbanyak doa. Nabi mengatakan, Allah lebih banyak dalam memberi. Allahu aktsar. Baik. Itu 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama seorang muslim memanjatkan doanya tidak untuk melakukan dosa atau tidak untuk memutus tali silaturahim. Jadi ini menunjukkan besarnya keutamaan doa.
dan bahwa tidak ada doa yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas, tulus, tanpa unsur dosa atau memutuskan hubungan keluarga silaturahim. Kita masuk sabian yang ketujuh, pasal ketujuh, baina doa wal qadar. Keterkaitan atau hubungan doa dengan takdir. Apa hubungan doa dengan takdir? Ini ada 3 pemikiran manusia tentang hal ini. Hahuna soal masyhur. Ada pertanyaan yang masyhur, yang terkenal, yaitu anal mad'u'a bihi in kana qad qadira lam yakun budun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Sesungguhnya sesuatu yang diminta dalam doa itu jika memang telah ditakdirkan maka ia pasti akan terjadi, baik seorang hamba berdoa aw lam yad'u, atau dia tidak berdoa. Wa in lam yakun qad qudira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'al. Dan jika belum ditakdirkan maka ia tidak akan terjadi, baik dia berdoa ataupun tidak berdoa. Lalu untuk apa berdoa? Ya. Wazanat ta'ifah, sebagian orang, sekelompok orang ini menyangka ya bahwa pertanyaan ini benar. Sihatu hada soal. Fatarakat ya, fatarakat doa, maka ada orang yang kena subat ini dia meninggalkan doa. Lalu dia mengatakan waqalat la fa'idata fihi. Kalau gitu nggak berfungsi doa. Doa itu nggak punya manfaatnya. Wahaulai, maka orang-orang ini ya bersama kebodohannya, ma'afartir jahlihim wa dhalalihim, dan juga kesesatannya yang sangat, mutanaqidun, adalah orang-orang yang mutanaqidun, kontradiktif. Fa inna tarada mazhabihim, ya, karena jika mereka benar-benar konsisten ta'tilu jami'il ya, konsisten dengan logikanya, maka seharusnya seluruh sebab dan usaha ditinggalkan. Lihat, kalau kita perhatikan ya, dikatakan kepada salah seorang dari mereka yang mempunyai pemikiran, buat apa berdoa? Ya, berdoa sama enggak berdoa, kalau terjadi ya terjadi. Ya. Fayuqalu li ahadihim, dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, in kana sab'a warayu qad qudira laka fala budda min wuqu'ihima. Kalau sabak kenyang dan hilang haus sudah ditakdirkan untukmu, pasti itu akan terjadi. Akalta au lam ta'kul, entah kamu makan atau tidak makan. Wa in lam yuqaddiran lam yaqa', dan kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan terjadi. Akalta au lam ta'kul, walaupun kamu makan dan minum. Jadi dikatakan kepada orang yang punya pendapat ini, ya, doa sama tidak doa, kalau terjadi terjadi aja, ya, atau tidak terjadi.
Maka perkataan ini dilemparkan kepada mereka. Kalau kenyang dan hilang haus sudah ditakdirkan untukmu, pasti akan terjadi. Kenapa kamu makan atau tidak makan? Kalau minum atau tidak, dan kalau tidak ditakdirkan maka tidak akan terjadi walaupun kamu makan dan minum. Ya. Begitu pula dikatakan, ya, wa id kanal walad, kalau anak sudah ditakdirkan untukmu, ya, qad qudiralak fala budak minhu, maka pasti kamu akan memiliki anak. Wa zananta az-zaujah, ya. Apakah kamu berhubungan dengan istri atau tidak, wal ammah, yaitu budak, ataupun tidak berhubungan, walam tadha, wa in lam yuqadir lam yakun, kalau nggak ditakdirkan pun maka tidak akan terjadi walaupun kamu menikah dan berhubungan. Wa hallu ma jarra, dan demikian seterusnya. Ya, apakah ada orang yang berakal atau manusia waras yang berkata seperti itu? Bahkan hewan pun secara instingnya akan melakukan sebab-sebab yang terjadi untuk menopang hidup dan berlangsung hidupnya. Maka hewan-hewan itu lebih berakal kalau gitu, dan lebih memahami realitas daripada orang-orang seperti yang sebenarnya sesat. Balhum adal sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Sebagian orang mencoba bersiasat dengan dia mengatakan, ya, yakni istighalu biddu'a, sibuk berdoa, min babit ta'abudil mahdi, hanya bentuk ibadah yang murni. Ini ada pendapat yang lain mengatakan doa itu ibadah dari Allah, ibadah untuk Allah yang murni. Yusbitullahu alaihi da'i, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Tetapi doa itu sendiri tidak punya pengaruh apapun terhadap apa yang diminta. Karena kelompok ini hanya menyebutkan doa adalah ibadah saja. Maka menurut kelompok ini atau orang-orang yang punya pikiran seperti ini, tidak ada bedanya antara berdoa dan diam, yaitu tidak berdoa, baik dengan hati maupun lisan. Keduanya sama-sama tidak berpengaruh terhadap terwujudnya sesuatu. Maka hubungan antara doa dan apa yang diminta hanyalah seperti kebetulan semata dan bukan sebab akibat. Wa qalat ta'ifatu ukhra akyas. Dan ini pendapat yang lebih bijak, yang ketiga. Ada kelompok lain yang lebih cerdas dan mereka mengatakan, ya, bal du'a alamah mujarradah nasabahallahu subhanahu amarah ala qada'il hajah. Doa hanyalah sebuah tanda atau alamat yang ditetapkan Allah sebagai petunjuk bahwa sesuatu kebutuhan akan dikabulkan. Maka tatkala Allah beri taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, itu adalah tanda bahwa kebutuhannya akan dikabulkan. Wa hadza kama idza ra'aina ghaiman. Ini contohnya kita lihat awan. Ya, awan mendung. Ghaiman aswad baridan, di musim dingin. Ya. Di zaman syita ada awan hitam dan dingin di musim dingin. Fa inna dzalika dalilun wa alamah ala annahu yumtir. Maka awan mendung itu yang hitam adalah tanda bahwa hujan akan turun. Mereka mengatakan wahakadza hukmut ta'at. Begitulah hukum ketaatan. Ma'asawab, kalau dia taat pasti akan dapat pahala. Ya, hukum ibadah yang dilakukan taat pasti dapat pahala.
Bersamanya itu pahala. Namun harus kita harapkan, jangan tidak punya rasa roja. Setiap ibadah yang kita lakukan, kalau nggak punya rasa roja, ya percuma. Karena roja merupakan ibadah qalb, amalan qalb yang harus dilakukan seorang hamba. Dia sholat, dia bermajelis ilmu. Kalau nggak punya rasa harap, ya nggak dapat pahala nanti. Maka kelompok yang ini mengatakan demikian. Wal kufur, sedangkan kekufuran, wal ma'asi, kemaksiatan, ma'al iqab. Orang yang kufur, orang yang melakukan kemaksiatan, bersamanya itu akan datang hukuman. Akan datang azab kelak. Hiya amaratun mahdatun liwuku'iz sawabi wal iqab. Maka semua ini hanyalah tanda-tanda akan datangnya pahala atau hukuman. La annaha asbabun lah. Bukan sebab yang mendatangkan keduanya. Ini adalah pola pikir sebagian mereka tentang hal doa. Wa hakadha indahumul kasru ma'al inkisar. Ya. Beginilah di sisi mereka adanya pecah sesuatu karena terbentur. Ya, patah ma'al inkisar karena ada tubrukan, benturan. Ya. Kemudian wal hariqu ma'al ihraq. Adanya sesuatu yang terbakar karena api, ya, karena adanya yang dibakar. Wal izhaqu ma'al qatl. Adanya kematian karena adanya dibunuh. Semua itu bukan sebab yang benar-benar berpengaruh, melainkan sekedar kebetulan yang sering terjadi bersamaan kebiasaan alam tanpa hubungan sebab akibat yang nyata. Ya, ini permisalan orang yang punya pemikiran bahwasanya taat ibadah ada pahala, kufur maksiat adanya hukuman. Wa khalafu bidzalikal jis, dan mereka telah menyelisihi al-aql, menyelisih akal sehat, wasyara' wal fitrah, telah menyelisihi syariat dan fitrah. Ya. Serta sairu tawaifil uqala, serta seluruh golongan orang-orang berakal. Bahkan orang-orang berakal pun mentertawakan mereka. Bal adhaqu alaihimul uqala. Mana yang benar dari pendapat-pendapat tadi? Wassawab annaha huna kisman salisan. Maka pendapat yang benar adalah pendapat bagian yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya, yaitu bahwa apa yang ditakdirkan itu ditakdirkan beserta sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab itu adalah doa. Maka takdir itu tidak ditetapkan dalam keadaan terpisah dari sebabnya, tetapi ditakdirkan bersama sebabnya. Kita berdoa itu pun takdir dari Allah. Seorang hamba itu berdoa. Ya, kita sholat itu takdir dari Allah. Kita memanjatkan sesuatu itu takdir dari Allah, dan doa itu merupakan bagian dari takdir. Bila mana hamba melakukan sebabnya, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Dan jika ia tidak melakukan sebabnya, maka tidak akan terjadi hal yang ditakdirkan. Wa hadza kama qudira sabab. Beginilah apa yang ditakdirkan kenyang. Ya, warai, yaitu hilangnya dahaga. Dengan apa? Jawab, bil aql wasyarb. Kenyang sebabnya makan. Hilang dahaga, hausnya hilang sebabnya minum. Wa qudiral walad bil wata'i. Ditakdirkan punya anak karena berhubungan suami istri. Wa qudira husuli zar'i bil badar. Ditakdirkan tanaman itu tumbuh karena ditanami benih. Wa qudira khurujun nafs al hayawan bizabah, dan ditakdirkan keluarnya nyawa hewan dengan disembelih. Ya, sebagaimana nanti
insyaallah taala hari Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang buat kita sehingga bertemu dengan Idul Adha, di mana di situ adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan, Yaumul Akbar, Hajjil Akbar, hari haji besar, ya, yang diagungkan oleh syariat ini untuk menyembelih hewan kurban. Di mana Allah Ta'ala firmankan, fasholli li rabbik wanhar. Maka salatlah kalian dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Ya, salat dan berkurban. Berkurban disandingkan dengan salat. Salat amalan yang agung, amalan jawarih, amalan anggota badan. Sedangkan ibadah atau amalul mal, ibadah mal yang agung adalah berkurban. Di ayat yang lain dikatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk, ya, nusuki fi dzabhi, yaitu di dalam penyembelihanku, ya, hidupku, kematianku lillah, untuk Allah Rabb semesta alam. Maka bagi siapa saja yang berkurban pada tahun ini, ingat, untuk dia lillah, untuk dia ikhlas karena Allah, jauhi penyakit riya, ya, mentang-mentang sapinya limosin, nanti timbul penyakit riya, bahaya. Mentang doanya dombanya yang gemuk besar, hati-hati, ya. Namun emang ini ibadah adalah ibadah yang disiarkan. Jadi kembali kepada hal takdir. Jika ditakdirkan keluarnya nyawa hewan dengan menyembelih, pasti keluar. Ya. Allah Ta'ala firmankan sebagai kehati-hatian kita, yakni orang yang mau berkurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai itu daging-dagingnya dan juga darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan dari kalian. Maka modalnya harus takwa, yaitu ikhlas karena Allah dalam berkurban. Naam, wa kadzalika qudira dukhulil jannah bil a'mal. Juga ditakdirkannya masuk surga dengan amalan. Wa dukhulun nar bil a'mal, masuknya neraka juga dengan amalan. Amalan soleh mendatangkan rahmat, dan rahmat Allah lah yang akan mengantarkan seseorang masuk surga. Amalan maksiat, amalan syirik, amalan bid'ah, ya, ini yang membuat Allah murka sehingga seseorang akan dimasukkan ke neraka. Ya. Wa hadzal qisam huwal haq. Inilah pendapat yang benar dan inilah yang tidak dipahami oleh penanya, serta ia tidak mendapat taufik untuk memahaminya. Wa hadzal ladzi hurima usail wa lam yuwaffaq lahu. Ya. Wa hina izin faddu'a min aqwal asbab. Maka dalam hal ini doa adalah salah satu sebab terkuat. Fa idza qudira wuqu'al mad'u bid du'a. Jika sesuatu ditakdirkan akan terjadi melalui doa, lam yasih an yuqal, maka tidak pantas, tidak benar kalau dikatakan la faidata fid du'a. Enggak pantas kalau dikatakan doa enggak ada manfaatnya. Kama la yuqal, sebagaimana tidak dikatakan la faida fil akli wasyurb. Nah, enggak bermanfaat makan dan minum. Padahal makan membuat kenyang, membuat punya tenaga. Padahal minum bisa menghilangkan dahaga, sehingga datanglah energi kembali. Wa jamil harakatil a'mal, dan seluruh pergerakan, ya, tidak akan ada manfaatnya kalau gitu. Ya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantah orang yang mengatakan nggak perlu berdoa. Doa nggak ada manfaatnya. Ya, kita baliki saja. Kamu ngapain makan? Kamu ngapain minum? Kamu pengen punya anak tapi kamu nggak mau menikah. Ya, doa itu
adalah sebab terkuat, salah satunya ya, terkuat untuk kita menginginkan sesuatu. Walaisa syai' minal asbabi anfa'a minad du'a. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat daripada doa. Wala adlagh fi husulil matlub, dan tidak ada yang lebih kuat dalam meraih keinginan. Ya. Orang punya cita-cita, setelah dia ya, bisa saja itu tidak terjadi. Dia berikhtiar lalu dia berdoa. Coba perhatikan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa tahun dia nggak punya anak? 10 tahun lebih, 20 tahun lebih, 30 tahun lebih. Bahkan usianya sudah
Salat? Naam, afwan. Apa kata Umar? Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku tidak khawatir tentang terkabulnya doa. Walakin hammad doa, tetapi aku khawatir apakah aku bisa berdoa. Fa'idha alhimtumud doa, jika kalian diberi ilham, alhimtum. Jika kalian diberi ilham untuk berdoa, fa innal ijabah ma'ah. Maka sesungguhnya ijabah akan menyertainya. Terkabulnya doa akan menyertainya. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Dia nggak terlalu khawatir tentang terkabulnya doa. Yang penting doa gitu kan. Yang penting berdoa saja. Karena udah bersama doa pasti akan diijabah sama Allah. Ya. Berapa tadi? Ada 3 hal. Yaitu imma dikabulkan di dunia dalam waktu dekat atau lama, tidak dikabulkan nanti di akhirat dikabulkan, atau yang ketiga akan dihilangkan dari keburukan yang semisalnya. Ya. Salah seorang penyair mengatakan makna ini dan merangkainya dalam bait syair. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kafaika ma awwattani at-talaba. Seandainya engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan aku minta, ya, maka engkau tidak akan membiasakanku untuk selalu memohon kepadamu dengan tangan pemberianmu yang mulia. Ya, maka teruslah berdoa. Ya, jangan malas untuk berdoa, apalagi enggan berdoa. Dengan berdoa, ya, yakin, ya, akan dikabulkannya doa terkait, ya, dan dia memahami kalau takdir itu ada kaitannya dengan doa, maka dia akan berdoa. Dan ingatlah, faman ulhimu doa, siapa yang diberi ilham, faqad urid bihil ijabah, maka sungguh dia sudah ditakdirkan untuk dikabulkan. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum. Nah, ini yang nambah keyakinan kita nih. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir. Ud'uni, mintalah kepadaku, doalah kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan buat kalian. Ini bantahan orang-orang yang mengatakan tadi doa nggak bermanfaat, buat apa berdoa? Kalau sudah terjadi ya terjadi saja. Maka perhatikan firman Allah yang mulia ini. Atau dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Orang beriman mesti mengimani ayat yang mulia ini. Ya. Maka korelasi antara doa dengan qadar, dengan takdir adalah terkait erat. Ya. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkatalah Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa saja yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Bukankah seorang hamba tidak ingin dapat murka Allah? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keridhaan Allah terletak dari meminta kepada Allah, terletak pada mentaati Allah. Dan apabila Allah ridha, maka semua kebaikan akan datang bersamanya dengan keridhaannya. Sebaliknya, ya, setiap ada bencana,
Setiap ada musibah fi ghadabihi wa maksiyatih, ya, ini datang dari kemurkaan dan maksiat kepada Allah. Ummahafillah azani Allah wa iyyakum, ya. Maka hal-hal ini perlu diperhatikan agar kita benar-benar memahami korelasi antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam suatu asar dalam kitab Az-Zuhud, aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain aku, jika aku ridha pasti aku berkahi dan keberkahanku tidak ada batasnya, jika aku murka niscaya aku akan melaknat dan laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Perhatikan hadis qudsi ini, ya, asar. Dan asar yang ini sepertinya termasuk Israiliyat, ya, menurut pentahqiq kitab ini Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimallahu taala. Naam. Baik akal ataupun nakal, ya, nakal ini nas syariat dari Al-Qur'an maupun dari hadis, ataupun fitrah manusia, ataupun ada kisah-kisah pengalaman umat-umat terdahulu yang dengan beda jenis agama dan keyakinan, semuanya telah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabb semesta alam, mencari ridhonya dan berbuat baik kepada makhluknya merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Lihat, ya, fitrah manusia ini, ya, orang-orang terdahulu, atau mungkin agama-agama hari ini, ya, walaupun agamanya ini adalah agama-agama yang sudah melenceng, nonis, ya, mereka ada hal-hal berdoa, ya, mereka ada memanjatkan, ya, dan mereka pun tahu sebab akibat, ya, mereka pun ada doa-doanya, ya, mau itu Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, mereka pun memanjatkan kepada Rabb semesta alam. Sementara kebalikan dari semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya, seperti halnya menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya, serta berbuat baik kepada makhluknya. Naam. Terkadang ayuhal ikhwah, ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna, Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukuman, ya, alam dan perintahnya yang setimpal dengannya, seperti firman-Nya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kerak yang hina. Dan ini terjadi oleh orang-orang Yahudi, ya, karena mereka punya sifat sombong, sehingga Allah mengutuk mereka jadi kerak. Ya, maka kerak-kerak yang ada hari ini yang kita saksikan adalah karena kemurkaan Allah, kutukan Allah kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu yang sombong. Falamma asafuna taqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Hati-hati, ya, terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang kita lakukan. Tadi telah dikatakan dalam asar Imam Ahmad, ya, laknatnya Allah itu sampai keturunan yang ketujuh, sampai 7 turunan. Ya, benarlah apa yang dikatakan orang-orang, ya, mungkin menukil dari asar ini, ya. Kalau kita lihat misalnya ucapan-ucapan di pinggir jalan, ya, yang buang sampah di sini
akan begini-gini 7 turunan, nah, begitu. Ini dapat asar dari ini. Ya hati-hati, makanya jangan menimbulkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepadanya dalam hal ini. Allah firmankan wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Lihat, ya, perbuatan buruk akan mengakibatkan hukuman. Perbuatan buruk akan mengakibatkan adanya azab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguh laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, perempuan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ini semua syarat akan datangnya apa? Janji Allah, yaitu disediakan oleh Allah untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah, laki dan perempuan, yang beriman, yang taat, yang jujur, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, ya, yang dia bersedekah, dia berpuasa, dia menjaga kemaluannya, berzikir banyak kepada Allah. Seperti hari ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, adakah di antara kita yang sudah bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau apa yang diajarkan diucapkan Salman Al-Farisi, Allahu Akbar mirara, berulang-ulang terus dengan bertakbir. Dan ini amalan soleh yang bisa diamalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sudahkah rumah-rumah kita bergema suara takbir? Sehingga buah hati kita itu juga mengikuti orang tuanya. Mengikuti ibunya. Ya, kenapa bertakbir? Karena ini amalan soleh dan diperintahkan. Bahkan dalam kisahnya riwayat yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu an sengaja keluar ke pasar berdua bertakbir dan diikuti oleh orang-orang pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka diamalkan amalan-amalan ini, termasuk kita adalah orang-orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu al-asrul ayyam minal dzulhijjah. Umat fila azan ya Allah wa yakum. Terkadang Allah Azza wa Jalla mengaitkan dengan pola kalimat syarat dan balasan. Ya, seperti tadi ya, kalau dia puasa, kalau dia beriman, Islam, dia berzikir banyak Allah, pasti Allah sediakan ampunan dan akan diberikan pahala yang besar. In tataqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Al-farqu bainal haq wal batil. Batil.
Karena tidak sedikit dari manusia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Banyak di antara manusia tidak tahu. Kecuali yang diberikan taufik dan dia terus menuntut ilmu. Sampai hari ini nggak tahu kalau tahlilan itu bid'ah. Ya, kumpul-kumpul di rumah orang yang sedang meninggal, baca surat Yasin, sampai hari ini nggak tahu kalau itu perbuatan bid'ah. Dia pikir itu adalah syariat karena ada bacaan surat Yasin. Dan surat Yasin bagian dari Al-Quran. Dia anggap itu syariat. Padahal ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menimbulkan murka Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Umat fillah a'azani Allah wa iyyakum. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ya. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau jalan itu, yakni jalan Islam, kami akan benar-benar memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Ya, dan ayat-ayat lain yang semisalnya yang banyak. Ya, adanya sebab akibat, ya, adanya Allah mengaitkan syarat dan dalam Al-Quran disebutkan huruf lam ta'lil. Ini huruf lam menerangkan alasan atau sebab. Seperti firman-Nya dalam surat Shad ayat 29, liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan. Terkadang dalam Al-Qur'an disebutkan huruf kai yang menerangkan alasan. Tadi lam ta'lil, sekarang kai. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang maka itu juga ada sebagian hewan kurban yang telah disembelih dibagikan buat fakir miskin. Ya, sebagian lagi sebagai hadiah untuk orang kaya yang tidak meminta. Ya, sebagian lagi dimakan oleh pengkurbannya. Dzalika bima qaddamat aydikum. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Ini adalah contoh dari huruf ba sababiyah. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan fasal tentang ad-du'a baina doa wal qadar, yaitu keterkaitan atau korelasi doa dengan takdir. Ada sebab-sebab akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih banyak nas-nas dalam buku ini, silakan dibaca saja. Yang pasti
keterkaitan ini haruslah kita pahami. Maka ya, tersisa dua hal yang harus seseorang lakukan untuk menyempurnakan bahagia dan keberuntungannya. Apa saja? Ini poin yang Anda bacakan. Pertama, ia seharusnya mengetahui rincian sebab-sebab terjadinya keburukan dan kebaikan. Ya, kenapa selalu datang kesialan? Ya, kenapa selalu datang keburukan kepada dirinya? Ya, atau dia tatkala mendapatkan kebaikan, dia tentu bersyukur. Selain itu, seseorang mesti memiliki basirah, yaitu pengetahuan dalam hal tersebut. Menurut apa yang disaksikannya dari alam, pengalaman pribadinya dan orang lain, serta berita umat-umat terdahulu dan sekarang yang pernah ia dengar. Maka hal yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah tadabburul Quran. Sungguh Al-Quran memuat hal-hal di atas dengan pemaparan yang sempurna. Di dalamnya disebutkan sebab-sebab terjadinya kebaikan dan sebab-sebab munculnya keburukan secara terperinci, jelas. Ya, tafsil wadih. Maka selanjutnya adalah mempelajari sunnah yang tidak lain adalah saudara kandung Al-Quran sekaligus wahyu kedua. Maka siapa saja yang memusatkan perhatian kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya ini akan tercukupi dan tidak akan butuh kepada yang lain. Ya, tidak perlu bacaan-bacaan luar negeri. Ya, cukuplah Al-Quran dan As-Sunnah yang akan memperlihatkan kepada segala bentuk keburukan dan kebaikan beserta sebab-sebab terjadinya hingga seolah-olah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Setelah itu ummahatul fillah, jika Anda memperhatikan kabar umat-umat yang ada serta balasan Allah terhadap yang taat atau orang yang bermaksiat kepadanya, niscaya ia akan cocok dengan apa yang Anda ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penting sekali pelajaran tentang sirah, sejarah, biografi, baik biografinya Nabi Muhammad SAW, juga biografinya para sahabat, para sahabiah, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita butuhkan, yang kita hidup di akhir zaman ini. Wallahu alam bishawab. Ini ada pertanyaan. Nah, sebelum saya jawab, ini ada pertanyaan dulu ya, buat yang di masjid satu dan satu yang di online. Buat yang di masjid dulu, ya, yang mudah-mudahan jelas. Tadi kita telah membahas tentang ad-du'a kasilah, doa laksana senjata atau doa bagaikan senjata. Ya, keterkaitan atau analoginya, doa dianalogikan dengan senjata. Senjata yang dimiliki tentu harus bagus. Bukan hanya sekedar tajam, tapi yang kedua, tangan yang memegangnya harus kuat dan harus pandai. Dan yang ketiga, tidak ada penghalangnya. Ya, itu senjata. Kalau senjata itu berfungsi, maka senjatanya itu harus bagus. Senjatanya itu dipegang dengan tangan yang kuat. Dan yang ketiga, tidak ada yang mencegah senjata tersebut, maka senjata tersebut menjadi bermanfaat. Ya, maka sebutkan apa hubungannya dengan doa kalau senjata seperti itu. Sebutkan analoginya doa mesti bagaimana kalau diibaratkan bagaikan senjata. Silahkan yang bisa menjawab. Bismillah. Yang di masjid. Doa bisa diibaratkan sebagai senjata jika kita melakukannya dengan tidak lalai, dengan tidak main-main, kemudian kita menghindari beberapa hal yang dapat menghalangi doa itu terkabul. Di antaranya memakan harta yang haram,
kemudian melakukan maksiat. Nah, ada 3. Satu lagi, ketika yang pertama yang tadi, tidak Ya. lalai dan tidak main-main ketika berdoa. Harus sungguh-sungguh dan berharap bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Nah, ada lagi jawaban yang lain? Kemudian doanya menggunakan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti doanya harus sahih, harus benar. Kedua, yang berdoa harus terkait antara apanya? Lisan dan hatinya. Dan yang ketiga, tidak ada penghalangnya. Nah, tafadhol, dikasih yang jawab. Buat yang online. Sekarang tentang pasal yang ke-7, yaitu korelasi antara doa dengan takdir. Maka ini punya keterkaitan erat. Ya, tadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala telah memberikan perumpamaan dari orang-orang yang sangat masuk bertanya tentang hal ini, yaitu nggak perlu berdoa karena itu sudah emang adanya, dan beberapa pendapat-pendapat yang lain. Maka pendapat-pendapat orang yang punya akal sehingga dikatakan bahkan tidak berakal, lebih berakal hewan. Ya. Seperti sebab kenyang, makan dan minum. Ya, hilangnya haus dengan minum. Sebab punya anak ya harus menikah. Ya. Pertanyaannya adalah, ya, seberapa penting dalam kehidupan seorang muslim untuk dia berdoa? Apa dalil yang bisa menjadikan seorang muslim dia gemar berdoa? Apa dalil yang menyebabkan hati dia makin kuat sehingga ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat dia yakin sehingga jadi gemar atau sering berdoa? Jawab yang online. Terdengar? Ana coba jawab, Ustadz. Iya, betul. Dalil dari surah Al-Baqarah ayat 2. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, apakah ayat yang mulia ini bisa menyebabkan anti gemar berdoa? Insya Allah, Ustadz. Apa yang membuat yakin selain udah ada dalilnya ini? Karena Allah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan doa. Masya Allah. Bahwa doa itu akan segera dikabulkan atau disimpan di akhirat atau dihilangkan dari doa itu kejahatan. Ya, keburukan yang semisalnya. Taib, dihilangkan keburukan yang semisalnya. Naam, Mumtazah. Ahsan. Naam, afwan. Taib, itu sesi kuis yang menunjukkan bahwasanya materi hari ini sudah dipahami. Walhamdulillah. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah, amin. Juga kepada yang bertanya dan semua jamaah yang ada di masjid maupun yang online. Izin bertanya. 1. Apa yang dimaksud dengan hati yang lalai? Qalbun ghafilun.
walah, hati yang lalai dan yang main-main. Artinya secara praktek dia berdoa tapi hatinya nggak memahami apa yang diucapkan. Bahkan hatinya melayang-layang memikirkan yang lain. Ya, misalnya Robi zidni ilma, wahai Robku tambahkanlah aku ilmu. Hatinya nggak mengerti apa yang dibaca. Ya, dan nggak pernah menuntut ilmu, pergi ke majelis ilmu enggak, tapi minta ilmu. Ya, nah, ini artinya hati yang lalai. Apa yang dia ucapkan, tapi nggak paham. Ya, maka harus paham setiap bacaan doa yang kita panjatkan, baik kita amalkan dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Harus paham artinya. Kalau nggak paham artinya, maka termasuk orang yang hatinya lalai. Ya, tidak sinkron. Kemudian dia seperti cuek, mau doa dikabulkan atau tidak gitu kan. Nggak punya keyakinan. Padahal Nabi SAW telah sabdakan, ya, bahwasanya diperintahkan ud'ullaha wa antum muqinun, berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin. Yakin apa? Bil ijabah, dengan ijabahnya. Ya, maka jangan sampai hati lalai, nggak memahami makna lisan yang dipanjatkan. Baik. Oleh karena itu pentingnya belajar bahasa. Kalau ditanya boleh ya boleh, tapi orang ini tidak akan mengupgrade dirinya. Ya, tapi kalau gadget mau di-upgrade, kalau rumah mau di-upgrade, kalau mobil mau di-upgrade, tapi ilmu agamanya, doa-doanya nggak mau di-upgrade, ini bahaya. Kecuali seseorang itu sudah tua, ya, menghafal nggak bisa, ya, baca Arab nggak bisa, tapi doanya pakai bahasa Indonesia karena sudah tua dan Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seseorang harus mengupgrade ilmu mumpung masih bisa baca dan masih bisa menyimpan ilmu di dalam hatinya, dalam qalbnya, dalam dadanya. Orang yang gemar membaca insya Allah akan terjaga bagaikan pisau jika diasah akan tajam terus. Hati ini, tempat ilmu ini akan terus menampung semua ilmu. Ya, kalau dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Naam. Kalau dikatakan boleh ya boleh. Tapi wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salat, karena ada hadis Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, rawahul Bukhari, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi salat pakai bahasa apa? Arab. Ya. Maka jangan sampai sujud kita di dalam sholat ada bahasa-bahasa lain. Ya, demikian. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya di luar itu saja. Ya, berdoa di luar sujud dalam sholat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan hadis tentang bahwa manusia itu sudah ditetapkan akan masuk surga dan masuk neraka? Ya, sahih. Ya, apakah akan berubah ketetapan tersebut dengan upaya kita? Apa yang kita upayakan, apa yang kita doa,
ya ketetapan Allah sudah tertulis. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ketahuan apa senang sedihnya, masuk neraka atau surganya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah ditetapkan, ngapain kita berusaha beramal? Ya. Karena itu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, amal soleh ini diperlukan. Berdoa sangat diperlukan karena sebab terkuat untuk mencapai sesuatu. Ya, kita mintanya masuk surga dan kita pun minta untuk tidak dimasukkan neraka. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahu a'lam. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika merasa bahwa doa-doa yang selama ini dipanjatkan tidak dikabulkan? Sudah berusaha menghafalkan apa-apa yang dapat, melakukan ya apa-apa yang dapat mempercepat doa dikabulkan, tetapi tidak juga. Kuncinya bersabar. Memang sudah puluhan tahun kah? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak yang soleh. Puluhan tahun. Ya, sejak muda berdoa belum dapat, sampai tua baru dapat. Bersabar, penuh keyakinan, ya, dan jangan putus asa. Sabar, terus berdoa. Terus berdoa. Ingat, kalau belum dikabulkan di dunia, nanti di akhirat. Ya. Ingat perkataan Umar tadi, aku tidak begitu peduli pentingnya doa. Ya. Yang penting aku melakukan doa karena sudah tahu doa itu akan dikabulkan. Ya. Sabar. Dan kalau doa itu mintanya banyak. Jangan cuma satu. Ya. Jangan cuma satu, karena nanti seseorang kalau belum dikabulkan nanti akan stres. Ya, minta yang dibutuhkan terus. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan di luar tema, tapi terkait dengan kurban kayaknya ini. Ada seseorang di Malaysia sudah beli kambing di sini dan nitip kurban di sini. Tapi di Malaysia Idul Adha di hari Sabtu. Sedangkan di Indo mana ini? Indomaret apa Indomie? Kasihan negara Indonesia kalau dipanggil Indo doang. Indonesia hari Jumat. Apakah sah kurbannya sedangkan berbeda posisinya di Malaysia? Allahu a'lam bishawab. Seseorang hendaknya berkurban di tempat dia mukim. Ya, tapi kalau di tempat mukimnya sudah banyak misalnya ya, sudah berlimpah lah, maka dia ada yang berkurban di pelosok atau negeri yang lain. Walaupun tidak bersamaan ya dengan hari Idul Adha di negaranya, taruhlah itu sudah masuk hari tasyrik, maka ini masih sah berkurbannya. Ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dia sudah niat berkurban, ya. Maka insya Allah Ta'ala tetap sah. Ya, walaupun negara kita duluan, ya. Mereka misalnya Malaysia Sabtu, berarti baru hari pertama sudah mendahului di sini. Maka yang berlaku adalah ketetapan dia berkurban atau telah menitipkan kurban di negeri yang dia titipi, ya berlakunya di sini. Maka insya Allah Ta'ala sudah sah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya,
Ibu dan bapak saya meminta saya dan suami membeli rumah waris milik keluarga ibu saya. Lalu suami saya menawar harga rumah tersebut, tapi keluarga tidak menyetujui harganya. Lalu bapak saya meminta saya tidak memohon kembali pada suami saya agar membeli rumah tersebut. Suami saya hanya sanggup membeli rumah lain yang lebih terjangkau. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Karena saya takut dosa, takut orang tua saya marah, dan takut rumah tangga saya terganggu. Kenapa rumah warisnya dijual ya? Allah alam, ini mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Karena nggak bisa jawab, karena minimnya pengetahuan. Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab di talim yang lain. Ini saja dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu alhasil dari pertemuan ini adalah janganlah kita malas dan enggan berdoa. Tapi teruslah berdoa, kuatkan doa kita, yaitu pertajam doa itu, sehingga kita telah termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.